Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Azkia Mufidah. Di sini saya akan memaparkan olahan data statistik inferensi parametrik dan non-parametrik dengan program SPSS versi 26 dengan sampel sebanyak 2 sampel uji ANOVA 2 jalur. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai akan diujinya kemampuan berpikir siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, penyampaiannya itu dilakukan dengan 3 model pembelajaran yang berbeda. Di antaranya adalah think pair share, think pie square, dan konvensional. Adapun think pie share adalah berpikir berpasangan. Jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Dan model ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Prosedur yang digunakannya juga dapat memberikan siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. Kemudian yang kedua, think pie square. Nah, model pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, komunikasi, mendorong siswa untuk berbagi informasi dengan siswa yang lain. Nah, model ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi ide-ide mereka dan menyelesaikan masalah, pemberian kesempatan dan memberikan waktu kepada siswa untuk memikirkan jawaban mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah model ceramah atau konvensional. Nah, model pembelajaran ini hingga saat ini masih sering kita gunakan ya di dalam proses belajar mengajar. Hanya saja model pembelajaran konvensional saat ini sudah mengalami berbagai perubahan ya karena tuntutan zaman. Pengujian datanya. Di sini kami menggunakan uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel dan penelitiannya melakukan kategorisasi terhadap sampel. Misalnya bisa kita lihat ya di tabel yang sudah tertera, yaitu kategorinya itu adalah faktor gender atau laki-laki dan perempuan, kategori faktor kemampuan prasyarat siswa atau tinggi, sedang, dan rendah, kemudian kategori faktor ekonomi orang tua siswa, atas, menengah, bawah, dan kategori asal sekolah siswa. Nah, untuk asumsi uji ANOVA 2 jalur yang harus dipenuhi adalah yang pertama, masing-masing sampel berasal dari kelompok yang independen. Kemudian yang kedua, variansi antar kelompok harus homogen, dan yang ketiga, nilai residual standar harus berdistribusi normal. Nah, di sini ada tabel ya dari nilai Kurdis dengan berbagai macam model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang telah memaparkan tentang data-datanya. Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh teman saya, maka penelitian pada kali ini menggunakan uji ANOVA 2 jalur, two-way ANOVA. Hal ini dikarenakan ada dua faktor. Yang pertama, faktor model pembelajaran, dan yang kedua adalah faktor asal sekolah, karena ada dua faktor yang akan dianalisis. Secara sederhana, penelitian ini ingin mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah. Sebelum melakukan penganalisisan data, maka terlebih dahulu kita mengajukan hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh teman saya. Hipotesis pertama, untuk H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah. Untuk H1 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah. Untuk
Hipotesis yang kedua, untuk H0 berbunyi tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran. Dan untuk H1 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TVS, NHT, dan konvensional. Untuk hipotesis yang ketiga, untuk H0 berbunyi tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk H1 terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan contoh yang telah dipaparkan temanku, maka langkah-langkah analisisnya dengan menggunakan ANOVA 2 jalur adalah sebagai berikut. Harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar, dan yang kedua, melakukan uji homogenitas two-way ANOVA. Ketika dua ini terpenuhi, maka menggunakan ANOVA 2 jalur. Yang pertama, test of normality. Untuk pengambilan keputusan, pertama, jika nilai SIG lebih besar dari 0,5, maka nilai residual standar normal. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,5, maka nilai residual standar tidak normal. Berdasarkan data di atas, terdapat SIG-nya adalah 0,52. Berdasarkan tabel test of normality bahwa nilai residual standar pada kedua metode yaitu Komal-Grove Smirnov dan adalah 0,191 dan Safirovic adalah 0,052. Keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian nilai residual standar berdistribusi normal. Satu syarat terpenuhi. Karena nilai residual standar berdistribusi normal, maka syarat pertama untuk melakukan uji two-way ANOVA telah terpenuhi. Dari data-data ini, pemaparan untuk data-data yang telah disampaikan oleh teman saya. Berdasarkan analisis between subject factor, terlihat bahwa terdapat 3 jenis model pembelajaran yang diterapkan di 3 kelas, yaitu TPS dengan kode 1 sebanyak 20 siswa, NHT dengan kode 2 sebanyak 20 orang, dan konvensional dengan kode 3 sebanyak 25 orang. Kemampuan berpikir kritis kategori SMP dengan kode 1 sebanyak 23 siswa. Kategori MTS dengan kode 2 sebanyak 24 siswa. Kategori pesantren dengan kode 3 sebanyak 18 siswa. Untuk mendeskripsikan data-data yang telah disampaikan oleh teman saya. Pada tabel deskriptif statistik menunjukkan rata-rata min hasil belajar PAI siswa di tiap kelas model pembelajaran TPS, NHT, dan konvensional berdasarkan kemampuan berpikir kritis pada kategori SMP, MTS, dan pesantren. Terlihat bahwa rata-rata hasil belajar PAI siswa di kelas TPS yang kemampuan berpikirnya tinggi, hasil belajar PAI menggunakan metode TPS SMP adalah 76,8,833. Untuk hasil belajar PAI menggunakan metode TPS kategori MTS adalah 70,2500. Dan untuk hasil belajar PAI dengan menggunakan model TPS kategori pesantren adalah 66,55 dan seterusnya untuk TPS, NHT, dan konvensional. Deskriptif statistik secara keseluruhan rata-rata min hasil belajar PAI siswa di kelas model pembelajaran TPS lihat pada total adalah 70,70. Model pembelajaran NHT adalah 75,65. Model pembelajaran konvensional adalah 74,44. Sedangkan pada total ketiga model pembelajaran tersebut berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa rata-ratanya adalah 73,66. Yang kedua, menguji homogenitas varian. Ini adalah syarat untuk melakukan uji ANOVA 2 jalur. Yang pertama telah terpenuhi, dan yang kedua ini menguji homogenitas varian. Sebagai datanya sebagai berikut. Untuk pengambilan kesimpulan homogenitas varian, yang pertama, jika nilai SIG based on mean adalah lebih besar dari 0,05, maka variasi data homogen. Dan untuk yang kedua, jika nilai SIG based on mean adalah kurang dari 0,05, maka variasi tidak homogen. Berdasarkan tabel
test of quality of error variance, terlihat bahwa nilai C based on mean adalah 0,743. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variasi nilai dari variabel hasil belajar PAI adalah homogen. Karena persyaratan normalitas data dan homogeneity terpenuhi, maka uji ANOVA 2 jalur dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis yang berbunyi. Untuk H1, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran TPS, NHT, dan konvensional. Untuk H1, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, NHT, dan konvensional. Dasar pengambilan keputusan dari data yang tercantumkan di layar ini, dasar pengambil keputusannya berbunyi yang pertama, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai SIG lebih besar dari 0,5 maka H0 ditolak. Kita lihat kotak output test of between subject effect. Perhatikan pada model pembelajaran. Terlihat bahwa nilai SIG-nya adalah 0,421 karena 0,421 lebih besar dari 0,5 maka H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran. Itu adalah hipotesis yang telah disampaikan di atas. Untuk yang kedua, hipotesis yang kedua berbunyi, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah. Untuk hipotesis 1, H1, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah. Dari data yang telah yang telah ditampilkan di layar, untuk pengambilan keputusannya berbunyi seperti ini. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,5 maka H0 diterima. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,5 maka H0 ditolak. Kita lihat pada tampilan layar di depan. Output test of between subject effect. Perhatikan pada kemampuan berpikir kritis BKR. Terlihat bahwa nilai SIG-nya adalah 0,433. Karena 0,433 lebih besar maka H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah. Untuk hipotesis yang kedua. Untuk hipotesis yang ketiga, pengujian hipotesis ketiga berbunyi, untuk H0 berbunyi, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk H1, hipotesis 1 berbunyi, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Dasar pengambilan keputusan seperti ini. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,5 maka H0 diterima, dan jika nilai SIG lebih besar dari 0,5 maka H0 ditolak. Kita lihat pada kotak output test of between subject effect. Perhatikan pada model pembelajaran kemampuan BKR. Terlihat bahwa nilai SIG-nya adalah 0,750 karena 0,750 adalah lebih besar dari 0,5 maka H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terdapat pengaruh terhadap faktor asal sekolah. Kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang telah diajukan berbunyi yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis
siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran. Dan yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Quran Hadis di madrasah aliyah berdasarkan faktor asal sekolah. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari data yang telah ditampilkan pada profil float terlihat adanya variabel model pembelajaran dan variabel kemampuan berpikir kritis keterangan pada profil float. Garis biru adalah model pembelajaran TPS. Garis merah adalah model pembelajaran TVSI ataupun saya sebutkan NHT di atas. Yang benar TVSG. Dan untuk yang ketiga adalah garis hijau adalah model pembelajaran konvensional. Pada sumbu bawah terdapat kemampuan berpikir kritis dengan kategori SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Interpretasi dari profil float. Min KBKR siswa kategori SMP di kelas model pembelajaran TVSI menduduki posisi teratas, disusul dengan min KBKR siswa kategori SMP di kelas model pembelajaran TVS dan konvensional. Siswa yang KBKR-nya SMP di kelas model pembelajaran TVSI lebih baik dibandingkan dengan siswa yang KBKR-nya SMP di kelas model pembelajaran TVS dan konvensional. Siswa yang KBKR-nya SMP di kelas model pembelajaran TVSI lebih baik dibandingkan siswa yang KBKR-nya SMP di kelas model pembelajaran TVS. Min KBKR siswa kategori MTS di kelas model pembelajaran TVSI menduduki posisi teratas, disusul dengan min KBKR siswa kategori MTS di kelas model pembelajaran TVS dan konvensional. Siswa yang KBKR-nya MTS di model pembelajaran konvensional lebih baik dibandingkan dengan siswa yang KBKR-nya MTS di kelas model pembelajaran TVS. Siswa yang KBKR-nya MTS di kelas model pembelajaran TVS lebih baik dibandingkan siswa yang KBKR-nya MTS di kelas model pembelajaran konvensional. Min KBKR siswa kategori pesantren diniyah di kelas model pembelajaran konvensional menduduki posisi teratas, disusul dengan min KBKR siswa kategori pesantren diniyah di kelas model pembelajaran TVS dan TVSI. Siswa yang KBKR-nya pesantren diniyah di kelas model pembelajaran konvensional lebih baik dibandingkan dengan siswa yang KBKR-nya pesantren diniyah di kelas model pembelajaran TVS dan TVSI. Siswa yang KBKR-nya pesantren diniyah di kelas model pembelajaran TVSI lebih baik dibandingkan siswa yang KBKR-nya pesantren diniyah di kelas model pembelajaran TVS. Kesimpulan hasil dari analisis data yang diperoleh dari tiga model pembelajaran tiga asas sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Quran Hadis, maka hasilnya yaitu antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Berpikir kritis pada mata pelajaran Quran Hadis pada siswa. Kesimpulannya sebagian. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.